Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah telah membeli surat berharga negara atau SBN untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan meredam gejolak pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut telah membeli surat berharga negara atau SBN untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan meredam gejolak pelemahan nilai tukar rupiah. Purbaya menyebut realisasi buyback SBN yang minim memastikan bahwa aksi jual bond pemerintah saat ini tidak dalam taraf yang membahayakan. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah telah membeli surat berharga negara atau SBN untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan meredam gejolak pelemahan nilai tukar rupiah. Namun realisasi buyback SBN jauh dari target 2 triliun per hari. Realisasi buyback SBN yang jauh dari target ini mengindikasikan jumlah SBN yang dilepas investor asing masih terbatas. Menurut Purbaya, aksi jual SBN yang dikhawatirkan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah masih tidak terjadi sehingga pemerintah memastikan harga SBN tetap terkendali. Pak Minto di pasar sekunder 1 poin berapa tadi 1,6 di pasar primer karena mereka tahu harganya akan stabil. Terus targetnya berapa? Saya minta mereka masuk setiap hari 2 triliun. Kalau ada. Ternyata yang jual sedikit, banyak yang nahan juga tuh. Hari ini dapat berapa? 1,2 ya? Kemarin cuma dapat, 129. Kemarin cuma dapat 800. Hari pertama cuma dapat 100 miliar. Itu ya? Jadi kayak gitu. Jadi kekuatan kita cukup besar untuk mengabsorb. Purbaya menegaskan pembelian obligasi yang dilakukan saat ini belum masuk dalam skema Bond Stabilization Framework yang melibatkan Special Mission Vehicle di bawah Kemenq. Pemerintah saat ini masih mengandalkan instrumen cash management untuk menjaga sentimen pasar karena kondisi pasar SBN dinilai masih relatif terkendali. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Di tengah tantangan tingginya nilai tukar rupiah mencapai Rp17.700 per dolar Amerika dan melesatnya Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah Indonesia yang mencapai $117 Amerika per barrel. Bahlil menyebutkan meski ICP melebihi $100 Amerika per barrel pada bulan April lalu, secara rata-rata dari Januari hingga saat ini, rata-rata ICP masih berada di kisaran $80 Amerika per barrel. Sehingga diyakini hingga akhir tahun diharapkan tidak ada kenaikan harga BBM khususnya Pertalite. Dalam mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo telah merumuskan untuk ICP sampai dengan $100 rata-rata ya. Rata-rata ini maksudnya itulah Januari sampai dengan sekarang. Kalau sampai sekarang itu ICP dunia itu kan naik turun. 117, turun 90, ada yang 80 lebih, ada yang 100. Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar 80 US dollar, 80 sampai 81. Dari Januari sampai sekarang. Jadi belum sampai $100 dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik insya Allah ya doa ini. Tidak akan kita naikkan subsidi BBM. Berarti masih dalam batas aman Pak ya? Emiten jasa logistik pertambangan PT Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAHA berencana melakukan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan anggaran maksimal Rp153,68 miliar. Aksi korporasi ini ditujukan untuk menjaga struktur permodalan sekaligus meningkatkan keyakinan investor terhadap nilai fundamental perseroan. Emiten jasa logistik pertambangan PT Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAHA berencana melakukan aksi pembelian kembali atau buyback saham. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Selasa 19 Mei, PT Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk mengumumkan rencana buyback dengan porsi tidak melebihi 10% dari total modal di sektor perseroan. Manajemen mengalokasikan dana segar dari kas internal hingga Rp153,68 miliar, di mana porsi saham beredar di publik atau free float setelah transaksi dipastikan tetap aman di atas ketentuan minimum 7,5%. Guna merealisasikan agenda tersebut, perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Jumat 22 Mei 2026.
Manajemen menegaskan pelaksanaan buyback berdurasi maksimal 12 bulan ini tidak akan mengganggu likuiditas maupun kinerja operasional karena seluruh pendanaan bersumber dari laba ditahan. Saham treasury hasil pembelian kembali tersebut nantinya akan disimpan sebagai instrumen fleksibilitas permodalan jangka panjang perusahaan. Langkah buyback ini bergulir di tengah performa saham Maha yang bergerak cukup fluktuatif dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data perdagangan kuotasi bursa, saham Maha ditutup melemah 2,65% ke level harga Rp147 per saham. Secara akumulatif, sepanjang tahun berjalan ini, harga saham emiten logistik batubara tersebut tercatat telah mengalami koreksi sebesar 14,53% secara year to date. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk sukses mencatatkan kinerja positif hingga kuartal 1 2026 di tengah tantangan likuiditas dan ketatnya persaingan industri perbankan nasional. Per Maret 2026 perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,36 triliun atau tumbuh 5% secara tahunan dengan ditopang kenaikan pendapatan operasional sebesar 6% year on year. Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surya Udaya melaporkan dari sisi digital, perusahaan mencatatkan pertumbuhan transaksi elektronik 15% hingga kuartal 1 2026. Selain itu jumlah pengguna aktif internet banking dan OCBC Mobile untuk nasabah individu naik 8%, sedangkan untuk korporasi meningkat 20%. Adapun pada tahun ini emiten berkode saham NISP tersebut akan tetap fokus mendorong pertumbuhan di seluruh segmen bisnis dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain memperkuat dana murah atau current saving account, perseroan juga menjadikan bisnis wealth management sebagai salah satu fokus utama pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya pemirsa, emiten Multifinance PT Adira Dinamika Multifinance Tbk mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru di sepanjang kuartal 1 2026. Perseroan membukukan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp11,9 triliun atau tumbuh 52% secara tahunan. Dalam laporannya pihak manajemen menyebut pertumbuhan tersebut ditopang oleh seluruh segmen pembiayaan baik otomotif maupun non-otomotif. Sejalan dengan kenaikan penyaluran pembiayaan baru, piutang pembiayaan yang dikelola perusahaan juga meningkat 18% menjadi Rp64,7 triliun secara year on year. Adapun pada tahun ini emiten berkode saham ADMF tersebut menawarkan sejumlah promo pembiayaan termasuk bunga kredit mobil, uang muka pembelian, serta sejumlah fasilitas persetujuan pembiayaan. Selain itu Adira Finance akan mengagendakan ataupun menggandeng sejumlah entitas dalam ekosistem keuangan MUFG seperti Bank Danamon Indonesia, Zurich Asuransi Indonesia, dan Home Credit Indonesia untuk menghadirkan layanan pembiayaan terintegrasi.